Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1308. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Baru, sel ini tuh tingkat kultivasi Qinchen yang awalnya hanya berada di ranah Tianjun tahap awal. Sekarang tiba-tiba Qinchen memasuki ranah Tianjun tahap tengah. Gemuruh di ruang gelap gulita itu, Qinchen tiba-tiba membuka matanya dan napas mengerikan keluar darinya. Boom, Qinchen lalu berdiri dengan bangga. Auranya melonjak ke langit dan seluruh kuali persegi segala sesuatu itu meraung seolah-olah akan meledak. Apa? Orang ini masih menolak, kata Master Pil jiwa ilahi. Dia di luar merasakan napas ini dan wajahnya tiba-tiba berubah. Karena setelah tenang sejenak, kuali segala sesuatunya kembali berguncang. Bukankah anak itu harusnya sudah mati? Kata Master Pil jiwa ilahi dalam imajinasi Master Pil jiwa ilahi. Di bawah pemurnian pengorbanan kuali segala sesuatunya, Qinchen yang merupakan ahli Tianjun belum lagi telah berubah menjadi nanah, abu, tetapi seharusnya juga telah dimurnikan. Namun mengapa dia masih bisa menolak? Kata Master Pil jiwa ilahi, saat ini dia duduk bersila. Api bintang jatuh dunianya didesak secara ekstrim olehnya. Matanya dingin. Dia benar-benar tidak percaya trik apalagi yang bisa dilakukan anak itu di dalam kuali segala sesuatunya. Formasi api pemurnian dewa, kata Master Pil jiwa ilahi, dia berteriak. Dan api sumber jantung dunia dengan cepat menyapu, membentuk susunan api yang besar, dengan panik menjelati tungku pil segala sesuatu, dan terus-menerus memurnikan Qinchen. Sementara saat ini di dalam tungku pil, Qinchen tiba-tiba merasakan suhu di sekitarnya meningkat pesat. Qinchen mengerutkan kening. Qinchen melihat kekosongan di sekitarnya. Serangkaian rune menakutkan muncul, mencoba meluluhkan dirinya sendiri. Lucu, kata Qinchen. Dia lalu meledak dengan pukulan dan dengan keras. Banyak rune terbakar yang menyapu langsung diledakkan oleh pukulan Qinchen sebelumnya. Sepertinya kekuatanku meningkat pesat kali ini, kata Qinchen seraya melihat ke bawah. Tianjun tahap tengah. Tanpa diduga, belum lama ini Qinchen berhasil menerobos ranah Tianjun di jurang makam pedang. Namun saat ini Qinchen kembali menerobos ranah tahap tengah Tianjun. Qinchen merasakan tubuh fisiknya, tubuh dagingnya saat ini sangat jernih, sehingga batu giok dan kilau berjalan di sekelilingnya seperti energi pedang, dan di dalam dagingnya ada sedikit warna merah. Ada kekuatan api yang mengerikan yang masih ada. Ledakan. Pada saat yang sama, Qinchen membuka matanya, dan pelangi yang mengerikan muncul di pupil matanya itu meledak. Mata berapi-api. Kekuatan api yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di mata Qinchen. Dan beberapa garis dalam kehampaan hitam pekat ini langsung ditangkap oleh Qinchen. Saya melihatnya, kata Qinchen, tatapannya memadat, dan dia lalu melancarkan pukulan, meledak, dan seluruh kuali itu bergetar hebat. Di dunia luar, Master Pil jiwa ilahi terus menyempurnakan Qinchen dengan panik, dan kuali segala sesuatunya sudah agak tenang lagi. Tapi tiba-tiba, duar, kuali segala sesuatu yang sudah tenang itu berguncang lagi. Dan seluruh kuali tungku bergetar hebat, menyebabkan kekosongan terus-menerus mengaum. Apa? Wajah Master Pil jiwa ilahi berubah drastis, dan dia menekannya dengan telapak tangan meledak dan keras. Segala sesuatu tungku pil itu tiba-tiba menjadi tenang lagi, namun tangannya masih gemetar terus-menerus. Saat ini dari dalam, Qinchen terus-menerus meninju tungku pil persegi itu. Boom, boom. Dengan setiap pukulan, kekuatannya menjadi berat. Sebuah pukulan meledak, dunia berubah warna, dan rune api yang tak terhitung jumlahnya meledak berkeping-keping. Dia ingin meledakkan tungku pil persegi segala sesuatu ini dan lalu keluar dari sini. Tinju penuh kekuatan seperti naga sejati yang terbang dari tangan Qinchen meletus dengan kekuatan abadi. Seluruh kuali segi empat bergetar hebat dan ditutup kuali meraung seolah hendak diledakkan. Merasakan itu, wajah Master Pil jiwa ilahi benar-benar berubah. Apakah Qinchen ini begitu ulet? Mengapa
Tungku Pil segala sesuatuku bergetar begitu hebat. Kata Master Pil jiwa ilahi. Di kejauhan, Shen Gong Supreme yang awalnya gugup saat ini menghela napas lega dan matanya bersinar. Faktanya, dia memiliki perasaan samar sebelumnya bahwa Qin Chen sebenarnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri ketika dia ditelan oleh Tungku Pil segala sesuatu. Tetapi untuk beberapa alasan Qin Chen tidak melakukannya dan Qin Chen membiarkan dirinya terserap ke dalam Tungku Pil tersebut. Sekarang, melihat Qin Chen masih begitu energik, hati Shen Gong Supreme benar-benar dijatuhkan karena suatu alasan. Rasio ini cukup kecil. Shen Gong Supreme bergumam, matanya berkedip. Sejak mengenal Qin Chen, dia belum pernah melihat Qin Chen menderita. Api yin kecil ini daripada dia berani menerima tantangan dari Master Pil jiwa ilahi dan dengan sengaja memasuki kuali segala sesuatu. Apa yang bisa diandalkan? Orang lain di sekitar juga terkejut pada saat ini melihat Master Pil jiwa ilahi yang dilarang dengan tidak percaya. Master Pil jiwa ilahi telah menyempurnakan Qin Chen begitu lama. Tetapi sampai sekarang Qin Chen belum bisa disempurnakan. Ledakan malah pada saat ini. Kuali itu berguncang terus-menerus dengan keras, membelah lapisan kehampaan. Berikan padaku, Master Pil jiwa ilahi saat marah dia cemas dan dia menjadi marah. Penindasan Wan Hun, ledakan. Bayangan tebal di bagian utama Master Pil jiwa ilahi meledak ke dalam kuali. Dan setiap bayangan tampaknya mampu meledakkan dan membunuh seorang ahli Tianjun tertinggi. Itu berevolusi menjadi serangkaian pesona jiwa, ditekan kepada kuali segala sesuatu. Saya tidak percaya lagi, di dalam kuali persegi segala sesuatu milik saya. Itu berisi semua benda milik saya, apakah kamu masih bisa melarikan diri? Kata Master Pil jiwa ilahi, dia meraung, dia membunuh dan menekan dengan sekuat tenaga. Dengan keras, jimat jiwa yang menakutkan itu melonjak dan kuali yang mengaum itu dengan keras akhirnya berangsur-angsur stabil kembali. Murnikan untukku, kata Master Pil jiwa ilahi, dia meremas tangannya dan kekuatan supremnya disertai dengan api sumber jantung dunia langsung membungkus kuali segala sesuatu sepenuhnya, kembali memurnikannya dengan panik. Sementara saat ini di dalam kuali segala sesuatu, Qin Chen akhirnya berhenti setelah melakukan ratusan pukulan berturut-turut. Qin Chen lalu melihat kehampaan yang kembali stabil di sekelilingnya dan Qin Chen sedikit mengernyit. Kekosongan dari kuali persegi segala sesuatu ini sangatlah sulit. Sebelumnya dia telah menembak dengan seluruh kekuatannya, namun dia masih gagal melepaskan belenggunya untuk tidak bergegas keluar dari kuali. Tampaknya basis kultivasi Tianjun tahap tengah itu saja masih tidak cukup. Qin Chen lalu mengerutkan kening. Apa yang harus saya lakukan? Qin Chen menghela napas dalam. Kuali tungku milik Master Pil jiwa ilahi ini agak lemah. Itu hanya memungkinkan saya untuk menerobos ranah Tianjun tahap tengah. Akan lebih baik jika saya bisa menerobos ranah Tianjun tahap akhir. Mungkin aku bisa membunuhnya secara langsung, kata Qin Chen, dia berbisik. Qin Chen sangat tertekan. Namun, jika Master Pil jiwa ilahi mengetahui pikiran Qin Chen saat ini, Master Pil jiwa ilahi pasti akan muntah darah di tempat. Master Pil jiwa ilahi jelas siap untuk membunuh dan menyempurnakan Qin Chen di dalam kualinya. Namun dia tidak hanya gagal menyempurnakan Qin Chen, tetapi Qin Chen juga malah membuat terobosan. Namun Qin Chen sekarang masih merasa belum cukup menerobos. Apakah ada pria yang tidak tahu malu di dunia ini? Nah, Qin Chen, kamu terlalu pelit untuk menjual dengan baik, kata Luar Naga. Dia juga terdiam. Qin Chen termasuk anak seperti apa? Dalam harta karun tingkat supreme ini, dia dimurnikan dengan api tingkat supreme oleh ahli supreme juga. Bahkan ahli supreme tingkat tinggi mungkin akan sangat berbahaya. Tetapi Qin Chen tidak hanya tidak berbahaya, tetapi juga Qin Chen malah menyempurnakan lawan. Tetapi Qin Chen merasa masih tidak cukup kuat. Ini benar-benar merasa dirinya mengerutkan kening. Leluhur naga itu mengerutkan kening. Nah, Qin Chen, ruang ini sangat istimewa. Tampaknya ini adalah ruang yang mandiri. Jika Anda ingin membunuhnya, saya khawatir itu tidak akan mudah. Kecuali Anda memiliki kekuatan di atas Master Pil jiwa ilahi itu, kata Luar Naga Hong Huang. Dia telah melihat tampilannya. Ruang di kuali ini agak mirip dengan dunia kacau milik Qin Chen. Dan dia ingin bergegas keluar dengan paksa. Itu tidak mungkin kecuali dia memiliki kekuatan di atas Master Pil jiwa ilahi. Keluar secara paksa, jangan pikirkan itu, kata Qin Chen seraya menatap ke langit dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Qin Chen adalah ahli pemurnian terbaik.
dan dia tentu tahu betapa sulitnya itu. Meskipun dia telah menerobos tahap tengah Tianjun, tetapi jika ingin bergas keluar, itu sangat tidak mungkin. Selain buru-buru keluar secara paksa, sebenarnya ada cara lain, kata Qin Chen matanya berbinar. Mata penciptaan. Segera di tengah alis Qin Chen, pupil mata tiba-tiba muncul, menggelegar, dan segera serangkaian garis tak terlihat muncul di kampaan. Ini adalah kekuatan pemurnian dalam kuali persegi segala sesuatu ini. Selain itu, di mata penciptaan Qin Chen beberapa dinding tungku samar-samar muncul di ruang gelap ini. Pada saat yang sama, dan di dinding tungku juga terdapat pola susunan. Ini adalah pola susunan tingkat tertinggi dari kuali segala sesuatu. Di mata penciptaan Qin Chen, semua kekuatan penahan kuali segala sesuatu langsung dimata-matai oleh Qin Chen. Sangat bagus, kata Qin Chen. Melihat pola ini, mata Qin Chen berbinar dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Ledakan. Saat berikutnya, sebuah kuali tungku terbang keluar dari tubuh Qin Chen. Kuali tungku ini memancarkan aura yang luar biasa. Itu ternyata adalah tungku pil Ji Xiaodao dan juga Wan Dao King Jin. Nah, Qin Chen, kamu, kata luar naga. Dia bingung dan dia tidak mengerti apa yang direncanakan oleh Qin Chen. Apakah Qin Chen sudah siap untuk menggunakan tungku pil di dalam tungku pil? Namun tidak seperti itu. Belum lagi tungku pil Qin Chen ini, itu tidak sekuat milik pihak lain. Di sisi lain, sekarang Qin Chen kini berada di dalam tungku pil pihak lain. Itu sama saja dengan dikendalikan oleh pihak lain. Jika Anda ingin menggunakan harta karun untuk bertarung, kecuali Anda keluar dengan tungku yang melampaui ranah supreme, atau keluar dengan harta karun tingkat supreme yang mirip dengan istana aula milik Shenggong Supreme, maka mustahil untuk bertarung. Leluhur naga ragu-ragu dan lalu melihat sosok Qin Chen berkedip dan langsung memasuki kuali penambalan surgawi. Bersenandung pada Qin Chen, gelombang kekuatan tak terlihat keluar dan terus diintegrasikan ke dalam kuali penambalan surgawi. Nah, Qin Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu akan menggunakan kuali penambalan surgawi ini untuk melawan kuali segala sesuatu? Ini sepertinya tidak bagus, kan? Kata Lur Naga. Dia bertanya-tanya. Pada tingkat kuali ini hanya akan disempurnakan oleh Master Pil Jiwa Ilahi. Siapa bilang aku akan menggunakan kuali penambalan surgawi untuk melawan kuali segala sesuatu? Mengatakan ini, Qin Chen tersenyum. Saya pikir kuali segala sesuatu ini tidak terlalu kuat, jadi saya akan memberinya beberapa barang, kata Qin Chen. Tambahkan beberapa barang, kata Lur Naga. Dia bertanya-tanya. Dia tidak mengerti obat apa yang akan dijual oleh anak ini. Dalam keraguannya, boom, saya kemudian melihat kuali Qin Chen tiba-tiba muncul retakan di bawah pemurnian kuali segala sesuatu. Melihat itu, wajah Lur Naga sedikit berubah. Nah, Qin Chen, kualimu akan menjadi pecah. Itu akan hancur. Hahaha, itu memang tujuanku, ingin disempurnakan. Ayo, teknik perbaikan langit, kata Qin Chen. Dia mencibir dan lalu melakukan perbaikan. Dengan keras, kuali itu pecah dan pecahannya dengan cepat bergabung ke dalam kuali segala sesuatu. Kemudian Qin Chen mendorong seni perbaikan langit dan kuali segala sesuatu langsung bersinar terus-menerus dan dengan cepat menguat. Pola formasi menyatu dengan pecahan kuali yang Qin Chen sebelumnya pecahkan. Belum lagi Qin Chen membuang harta itu sepotong demi sepotong. Di dalamnya ada beberapa material tingkat tertinggi yang telah dimasukkan Qin Chen ke dalam kekuatan perbaikan langit dan kemudian disempurnakan oleh kuali segala sesuatu. Kamu ingin, kata Lur Naga. Dia melebarkan matanya dan akhirnya dia memahami tujuan Qin Chen. Ya, anak Qin Chen ini, dia akan menyempurnakan kuali penambalan surgawi dan menjadi kuali segala sesuatu. Itu menentangnya dan lalu mengendalikan kuali segala sesuatu di tangannya sendiri. Mendesis. Jika ini berhasil, saya khawatir ini akan menjadi kasus klasik yang sangat luar biasa, gumam Leluhur Naga. Saat ini di luar, Master Pil Jiwa Ilahi tiba-tiba mengerutkan kening. Dia bertanya-tanya, mengapa kuali segala sesuatunya tampaknya tiba-tiba menjadi lebih kuat? Mungkinkah anak itu? Tetapi meskipun dimurnikan, kuali segala sesuatu itu menjadi lebih kuat. Tetapi itu juga terasa aneh. Dia juga bertanya-tanya. Ini benar-benar tidak bisa dijelaskan. Namun bagaimanapun juga adalah hal yang baik jika kuali segala sesuatunya menjadi lebih kuat. Dan mungkin alasan yang paling mungkin adalah karena anak itu yang melakukannya. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, Master Pil Jiwa Ilahi akhirnya meningkatkan kecepatan pemurniannya.
Dia jelas merasakan bahwa kuali segi empatnya perlahan menjadi lebih kuat. Dan dia tidak tahu karena apa itu. Namun kemudian, boom, di atas kuali segala sesuatu, matahari bersinar. Dan serangkaian aura mengerikan naik ke langit, mekar dengan kekuatan tertinggi di langit. Apa yang terjadi? Di kejauhan semua orang pun juga menoleh. Dan Master Pil jiwa ilahi saat ini juga tercengang. Brengsek, apa yang terjadi? Apakah kuali segala sesuatuku tiba-tiba menjadi harta karun tingkat supreme jangka menengah? Ini, apa yang terjadi? Kata Master Pil jiwa ilahi, dia tertegun dan dia sendiri tidak melakukan apapun. Tetapi kenapa kuali segala sesuatunya tiba-tiba menjadi lebih kuat dan menjadi harta karun tahap tengah? Ledakan. Tiba-tiba kekuatan mengerikan melonjak ke langit di antara kuali segala sesuatu. Dan tutup kuali itu tiba-tiba bergetar secara tak terduga dan lalu memecahkan sebuah celah. Tidak baik. Kata Master Pil jiwa ilahi, dia berubah warna. Dia dapat melihat bahwa Qinchen saat ini belum mati. Dia buru-buru mendesak kuali segala sesuatunya dan mencoba mendesak Qinchen menggunakan kuali segala sesuatunya lagi. Tetapi untuk beberapa alasan saat ini dia samar-samar merasa bahwa dia telah kehilangan kendali atas kuali segala sesuatunya. Apakah itu karena kuali segala sesuatuku berhasil menembus? Kata Master Pil jiwa ilahi. Namun meskipun ragu, dia kemudian melihat sosok tubuh dengan cepat keluar dari kuali segala sesuatunya. Dan ketika dia ingin menekannya, semuanya sudah terlambat. Lalu dengan keras, tutup kuali segala sesuatu itu dibuka dalam tampilan penuh di bawah mata semua orang. Dan lalu sosok yang luar biasa naik ke langit. Ledakan. Sosok itu menjulang tinggi dan kuat, dan itu adalah Qinchen. Kamu belum mati, kata Master Pil jiwa ilahi. Dia sangat marah. Yang lain juga kaget dan lesu saat ini. Setelah pemurnian yang begitu lama, Qinchen tidak hanya tidak disempurnakan, tetapi saya tidak tahu mengapa semua orang melihat Qinchen. Mereka merasa bahwa aura Qinchen menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Ini, apakah anak ini menerobos? Semua orang saat ini berkata dan merasa luar biasa. Membuat terobosan di dalam proses penyempurnaan Tunku Pil tingkat supreme. Mereka benar-benar tidak pernah melihat orang seperti ini. Master Pil jiwa ilahi, hanya kamu tetapi juga ingin menjebak Ben Shao, kata Qinchen. Dia mencibir begitu dia muncul. Dan tiba-tiba Qinchen meledakkan Master Pil jiwa ilahi. Ledakan. Kekosongan retak dan energi mengalir ke langit. Kekuatan yang beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya tiba-tiba turun di depan Master Pil jiwa ilahi. Apa? Master Pil jiwa ilahi terkejut dan buru-buru menolak. Dengan keras, kekosongan di sekitarnya pun meledak. Di bawah pukulan ini, Master Pil jiwa ilahi dengan kasar mundur dari jarak sekitar ratusan meter ke belakang. Dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Tangan kanannya bahkan sedikit gemetar. Dengan sebuah pukulan dari Qinchen, dialah justru yang terluka. Apa? Di kejauhan melihat ini, semua orang juga membeku. Qinchen telah disempurnakan oleh kuali segala sesuatu dengan waktu yang begitu lama. Tetapi bukannya Qinchen disempurnakan, tetapi malah Qinchen menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dengan sebuah pukulan, bahkan Master Pil jiwa ilahi pun terlempar jauh ke belakang. Kamu cari mati, kata Master Pil jiwa ilahi. Dia ketakutan dan marah. Matanya dingin. Kekuatan tak terlihat bergabung ke dalam kuali segala sesuatu miliknya. Dan itu lalu meledak ke arah Qinchen. Tunku Pil segala sesuatu diledakkan. Segera serangkaian pola formasi yang menakutkan bergejolak. Aura supreme naik ke langit dan kekuatan harta karun tingkat supreme jangka menengah itu tiba-tiba berkembang sepenuhnya. Menghadapi ledakan dari Tunku Pil segala sesuatu, Qinchen tiba-tiba tersenyum. Teknik perbaikan langit, kata Qinchen. Qinchen mengangkat tangannya dan tidak melawan sama sekali. Sebaliknya, gelombang kekuatan tak kasat mata dengan cepat bertahan, menghantam Tunku Pil segala sesuatu itu. Saya lalu melihat pola ilahi yang mempesona tiba-tiba muncul di pada Tunku Pil segala sesuatu. Pola ilahi ini dengan cepat digabungkan dengan napas tubuh Qinchen, saling melengkapi dan dengan cepat beresonansi. Tiba-tiba Master Pil jiwa ilahi merasa ngeri di saat dia mengetahui bahwa kendalinya terhadap Tunku Pil segala sesuatu sebenarnya melemah. Apa yang sedang terjadi? Kata Master Pil jiwa ilahi. Dia penuh rasa gentar. Ini adalah hartanya yang paling penting, dan belum lama ini hartanya ini berhasil menembus tingkat tertinggi jangka menengah. Itu cukup untuk memberinya peningkatan kekuatan yang sangat cepat. Tetapi mengapa kendalinya terhadap Tunku Pil ini perlahan-lahan melemah?
Dan begitu dia kehilangan tungku pil ini, maka kekuatannya pasti akan sangat melemah. Dan bahkan pil tingkat supreme pun tidak dapat dimurnikan olehnya. Kembali padaku, kata Master Pil jiwa ilahi. Dia tidak peduli lagi untuk menggunakan tungku pil untuk menyerang Qin-Chen, tetapi dia buru-buru mengambil kembali tungku pil segala sesuatu miliknya. Tetapi Qin-Chen nampak tersenyum dingin dan dia melangkah maju dengan tangan besar dan dengan cepat menekan tungku pil segala sesuatu. Di tangannya yang besar, sebuah rune yang mempesona mekar dan meraung dengan kuali segala sesuatu. Dan tungku pil segala sesuatu itu langsung tertarik dan dengan cepat terbang menuju Qin-Chen. Bahkan pada saat ini, seorang idiot pun dapat melihat bahwa Qin-Chen sebenarnya telah mengambil alih tungku pil milik Master Pil jiwa ilahi tersebut.